Di antara gemerlap sejarah Nusantara yang berkilauan, terdapat satu nama yang sering kali terlupakan, namun begitu penting dalam perjalanan panjang peradaban Indonesia. Itu adalah Kerajaan Salakanagara, sebuah kerajaan yang berdiri tegak di antara tahun 130 hingga 362 Masehi. Kerajaan Salakanagara, yang diyakini sebagai leluhur suku Sunda, menyandang kejayaannya di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa bagian barat, bahkan mencakup pulau-pulau di sebelah barat Pulau Jawa hingga laut yang membentang hingga Pulau Sumatera. Sosok yang mendirikan dan memerintah kerajaan ini adalah Dewa Warman I, yang dikenal dengan gelar megah Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara, dan ia berkuasa selama 38 tahun, antara 130 hingga 168 Masehi. Kehidupan Kerajaan Salakanagara menjadi begitu misterius karena minimnya sumber sejarah dan artefak yang dapat memberikan gambaran jelas tentang masa kejayaannya. Sumber utama yang menceritakan kisah ini adalah naskah Wangsakerta, Pustaka Rajia-Rajia I Bumi Nusantara. Menurut naskah tersebut, Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan tertua di Nusantara, mendahului bahkan Kerajaan Kutai yang dikenal luas sebagai kerajaan pertama di wilayah ini. Kisah berdirinya Kerajaan Salakanagara dimulai ketika seorang pedagang India bernama Dewa Warman memutuskan untuk menetap di Jawa, tepatnya di Teluk Lada, Pandeglang. Dewa Warman kemudian menjalin ikatan perkawinan dengan Putri Akitirem, kepala daerah setempat. Pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman memutuskan untuk mendirikan Kerajaan Salakanagara dengan ibu kotanya di Rajatapura. Sebagai raja yang memiliki gelar megah, Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara, Dewa Warman I melakukan ekspansi wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Salakanagara mencakup daerah Jawa bagian barat, bahkan mencapai pulau-pulau di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang hingga Pulau Sumatera. Keletakan geografis yang strategis menjadikan Kerajaan Salakanagara sebagai pemberhentian wajib bagi perahu-perahu yang melintas, yang juga memberikan upeti kepada Dewa Warman. Namun, seperti halnya banyak kerajaan kuno lainnya, Kerajaan Salakanagara juga menghadapi masa transisi. Setelah berkuasa selama 232 tahun, kerajaan ini akhirnya diserap oleh Kerajaan Tarumanegara. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh putra Dewa Warman I, Dewa Warman II, yang bergelar Sang Prabu Dikwijayakasa Dewa Warman. Kerajaan Salakanagara, dengan segala misterinya, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah Nusantara. Meskipun minimnya bukti fisik yang tersisa, cerita tentang Dewa Warman I dan Kerajaan Salakanagara tetap hidup dalam sumber sejarah yang ada, menginspirasi kita untuk menggali lebih dalam ke dalam jejak-jejak peradaban yang pernah ada di tanah air kita. Di tengah hiruk-pikuk sejarah Nusantara yang memikat, terdapat sebuah kisah yang sering kali terlupakan oleh masa. Ini adalah kisah Kerajaan Salakanagara yang pernah berdiri megah di wilayah Jawa bagian barat. Namun, yang membuatnya semakin menarik adalah keberadaan tiga lokasi yang diperdebatkan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Salakanagara. Teluk Lada, Rajatapura. Dalam naskah Wangsakerta, kita menemukan catatan tentang Rajatapura, yang merupakan pusat pemerintahan Salakanagara di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Dalam naskah tersebut, Rajatapura disebut sebagai kota dalam bahasa Jawa. Inilah tempat di mana 8 Raja Dewa Warman memerintah dan mengendalikan perdagangan di seluruh Jawa. Kisah ini memberikan citra sebuah pusat pemerintahan yang penuh kehidupan. Condet, Sungai Tiram, Jakarta Timur memiliki warisan sejarah yang tak terbantahkan dalam bentuk condet, yang diyakini sebagai ibu kota Kerajaan Salakanagara. Kepercayaan ini berakar dari keberadaan Sungai Tiram, yang dinamai dari nama Akitirem, mertua Dewa Warman I, pendiri Salakanagara. Condet yang berjarak 30 km dari pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang kaya. Gunung Salak, Kerajaan Perak. Gunung Salak di Bogor memiliki cerita tersendiri. Ketika sinar matahari menyinari gunung ini, ia berubah menjadi keperakan yang memikat. Dalam bahasa Sunda, Salakanagara berarti Kerajaan Perak. Lebih menarik lagi,
Ada kemiripan antara kata Salaka dan Salak. Apakah ini mungkin sebuah petunjuk tersembunyi dalam sejarah? Kerajaan Salakanagara mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Dewa Warman VIII, yang juga dikenal sebagai raja terakhir yang memerintah. Kejayaan ini tercermin melalui kemakmuran negara ini, dengan kehidupan keagamaan yang maju seperti yang tercatat dalam laman Kemdikbud. Kehidupan keagamaan di Salakanagara mencakup penghormatan terhadap Wisnu, Siwa, Ganesha, dan Siwa Wisnu. Namun, pemujaan yang paling banyak diterima adalah kepada Ganesha atau Ganapati. Pada masa tersebut, penduduk Salakanagara hidup dengan beragam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, mulai dari berburu, bertani, berdagang, hingga menjadi nelayan. Kerajaan ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat yang beragam dapat hidup berdampingan dan berkontribusi dalam sebuah kerajaan yang makmur. Kerajaan Salakanagara dan pusat-pusat pemerintahannya yang misterius tetap menjadi tantangan sejarah yang memikat, dan menggugah kita untuk terus menggali rahasia dan kejayaan yang pernah ada di negeri ini. Tidak hanya sebagai kerajaan tertua, Salakanagara juga menjadi akar dari kerajaan-kerajaan yang tumbuh subur di Tatar Sunda pada masa berikutnya. Salah satunya adalah Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Jayasinghawarman, seorang maharesi dari Calangkayana. Jayasinghawarman, yang juga merupakan menantu dari Raja Dewa Warman ke-8, raja terakhir Salakanagara, membawa warisan besar dari kerajaan leluhurnya. Setelah berdirinya Kerajaan Tarumanegara, Salakanagara pun menjadi salah satu kerajaan yang berada di bawahnya. Namun, apa yang membuat Salakanagara begitu misterius? Arkeolog Agus Arif Munandar mengungkapkan bahwa baru pada tahun 1980-an, kerajaan ini mulai diperbincangkan secara serius dalam kalangan ahli sejarah kuno di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya data yang mendukung keberadaannya, terutama dari naskah sastra PRBN 1.1. Dalam dunia penelitian sejarah, kekuatan sebuah kerajaan seringkali dapat diukur melalui beragam sumber, seperti prasasti, artefak arkeologis, karya sastra sezaman, berita asing, karya sastra masa kemudian, mitos dan legenda, serta interpretasi ahli. Namun, dalam kasus Salakanagara, data yang tersedia hanyalah dari karya sastra masa kemudian, yakni naskah Wangsakerta. Lebih menariknya lagi, naskah Wangsakerta disusun pada abad ke-16, sedangkan Salakanagara telah dikenal sejak tahun 130 Masehi. Tentu saja, keberadaan kerajaan ini masih menjadi tanda tanya besar dalam dunia sejarah. Meskipun demikian, Munandar berpendapat bahwa kurangnya bukti arkeologis mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Salakanagara adalah sebuah kerajaan proto-sejarah yang sulit dipastikan keberadaannya. Namun, dia berharap bahwa suatu hari nanti, bukti-bukti arkeologis lainnya dapat ditemukan dan dihubungkan dengan Salakanagara, sehingga kerajaan ini dapat dengan pasti dikonfirmasi dalam lembaran sejarah Nusantara yang semakin menggila ini. Salakanagara mungkin terlupakan oleh banyak orang, tetapi kehadirannya yang misterius dan bersemangat untuk mengungkapnya adalah contoh sempurna bahwa sejarah selalu memiliki misteri yang menarik untuk dipecahkan. Dalam perjalanan waktu yang terus berkembang, telah terungkap beberapa artefak misterius yang diyakini sebagai peninggalan berharga dari masa kejayaan Kerajaan Salakanagara. Salah satu titik penemuan terletak di Kampung Pamatang, Mekarwangi, Kecamatan Saketi, Pandeglang, Banten. Pada tahun 2020, area ini menjadi saksi bisu dari penemuan artefak menakjubkan, termasuk batu congcot, batu remeh, serta lingga, yoni, dan bayi gajah yang biasa disebut sebagai Shiva Family. Selain itu, dalam ekskavasi yang seru ini, juga ditemukan artefak kepala gajah Ganesha dalam ukuran besar yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Gajah Gumarang. Menurut laporan dari rri.co.id, lokasi sekitar penemuan ini saat ini tengah dalam tahap perbaikan dan renovasi. Diharapkan akan menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik bagi para pengunjung. Keberadaan artefak ini tidak hanya menjadi sorotan,
tetapi juga mengarahkan pandangan ke hubungan yang lebih dalam antara kerajaan Salakanagara dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Peneliti juga menemukan titik temu antara naskah pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dengan prasasti dari masa kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu Kopi di Ciareten Ilir, Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan informasi berharga tentang Raja Tarumanegara yang berasal dari jejak sejarah Salakanagara. Sejarah panjang Kerajaan Salakanagara mencakup 232 tahun, dengan 11 raja yang memimpin dengan gagah berani. Nama-nama raja yang pernah berkuasa, seperti Dewa Warman I atau Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara, 130–168 m, Dewa Warman 8, 348–362 m, dan lainnya, menandakan masa kemasan dan perkembangan yang pesat di dalam kerajaan ini. Setelah pemerintahan Dewa Warman 8, Kerajaan Salakanagara akhirnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Khususnya menarik adalah fakta bahwa pendiri Kerajaan Tarumanegara, Raja Jayasinggawarman, adalah menantu dari Raja Dewa Warman ke-8. Meskipun hanya berdiri selama 2 abad, garis keturunan penguasa Salakanagara dipercaya sebagai akar dari kerajaan-kerajaan bersejarah seperti Pajajaran, Sriwijaya, dan Majapahit. Dengan setiap artefak yang terungkap, kita semakin mendekati kepingan-keping misteri yang telah terkubur dalam sejarah lama. Kisah kerajaan Salakanagara dan penemuan-penemuannya yang menarik membuktikan bahwa sejarah adalah sebuah pusara rahasia yang tak pernah habis untuk diungkap.